Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasin Nugroho, NPM 2103201067, mahasiswa Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur dengan dosen pembimbing Ibu Eni Aryani. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Produktivitas Unit Produksi LPG dengan metode Objective Matrix atau OMAX dan Root Cause Analysis atau RCA di PT XYZ. Untuk latar belakangnya, PT XYZ memiliki peran strategis dalam produksi dan menjaga stabilitas pasokan LPG di Indonesia. Namun dalam kegiatan produksinya selama beberapa tahun terakhir, perusahaan menghadapi tantangan serius terkait penurunan produktivitas akibat inefisiensi sumber daya yang digunakan dan fluktuasi produksi yang signifikan dari target yang telah ditetapkan. Tren grafik rata-rata produksi periode Januari 2022 hingga September menunjukkan fungsi linier negatif minus 0,043 yang menggambarkan penurunan. Pada periode Oktober 2023 sampai September 2024, jumlah target perusahaan adalah 125 ton LPG per harinya, namun rata-rata yang dapat diproduksi hanya sebesar 105,94 ton LPG, sehingga terjadi penyimpangan sebesar 15% atau penurunan sekitar 10-20 ton setiap bulan. Hal ini disebabkan oleh kendala pasokan dari kondisi optimal 43 mmsCFD hingga per September 2024 hanya sebesar 37,4 mmsCFD. Selain itu, kondisi pipa atau tangki produksi yang sudah usang seringkali mengalami kegagalan sistem yang menyebabkan mesin berhenti atau downtime. Sehingga untuk mengatasinya, perusahaan melakukan perbaikan atau maintenance selama 11-12 jam setiap bulannya, menyebabkan jam kerja mesin menjadi kurang efektif dan mengganggu efisiensi proses untuk memproduksi secara optimal. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian terhadap analisis produktivitas dalam meminimalisir penurunan produksi LPG dengan mengukur tingkat produktivitas yang dicapai oleh perusahaan dan faktor penyebab penurunan produktivitas dengan menggunakan metode Objective Matrix atau OMAX dan Root Cause Analysis atau RCA, kemudian memberikan usulan perbaikan menggunakan analisis 5W plus 1H. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama bagaimana tingkat produktivitas pada unit produksi LPG di PT XYZ, dan yang kedua bagaimana usulan perbaikan untuk meningkatkan produktivitas. Untuk batasan masalah yang pertama, penelitian hanya dilakukan pada lingkup PT XYZ di kilang LPG pada unit produksi LPG. Yang kedua, data pengamatan atau periode pengukuran produktivitas perusahaan dilakukan pada bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan September 2024. Yang ketiga, pengukuran produktivitas penelitian ini menggunakan tipe produktivitas parsial. Yang keempat, penelitian ini menggunakan kriteria bahan baku atau feed gas, tenaga kerja, jam mesin idle, pemakaian energi listrik, dan kontaminan gas. Dan yang kelima, penelitian ini tidak menghitung biaya-biaya dan analisis kelayakan untuk penerapan usulan perbaikan tersebut. Untuk asumsinya, yang pertama, perusahaan mendukung secara penuh penelitian guna mendapatkan tingkat produktivitas di unit produksi. Dan yang kedua, semua karyawan yang berada di bagian produksi diasumsikan memiliki beban kerja dan waktu kerja yang sama. Dan yang ketiga, selama penelitian berlangsung, tidak terjadi perubahan atau kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama mengetahui tingkat produktivitas pada unit produksi LPG di PT XYZ, dan yang kedua memberikan usulan perbaikan yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas. Untuk lokasi penelitian dilakukan pada unit produksi LPG di kilang LPG PT XYZ, dan untuk waktu penelitian dilakukan pada bulan Juli 2024 sampai data yang diperlukan mencukupi. Untuk variabel penelitiannya, di sini ada variabel bebas yang terdiri dari jumlah produksi LPG, jumlah bahan baku feed gas, jumlah tenaga kerja, jumlah jam kerja mesin, jumlah jam mesin idle, jumlah pemakaian energi listrik, jumlah kontaminan gas, dan data kuesioner. Dan untuk variabel yang terikatnya yaitu tingkat produktivitas LPG. Untuk langkah-langkah pemecahan masalah, eh, tahap mulai, kemudian dilakukan studi literatur dan studi lapangan, kemudian dilakukan perumusan masalah, tujuan penelitian, dan identifikasi operasional variabel. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data yang terdiri dari data input perusahaan, data output perusahaan, dan data kuesioner. Selanjutnya dilakukan defining dengan metode OMAX, yaitu menentukan kriteria produktivitas dan rasio performance-nya. Selanjutnya dilakukan quantifying dengan metode OMAX, dengan melakukan penentuan skor rata-rata, skor tertinggi, skor terendah, dan skor realistis. Kemudian dilakukan penyebaran kuesioner AHP. Selanjutnya penentuan bobot menggunakan AHP, perhitungan eigenvektor, perhitungan konsistensi indeks atau CI, perhitungan konsistensi rasio atau CR. Apabila CR kurang dari sama dengan 0,1, maka akan dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu monitoring dengan metode OMAX, yang terdiri dari penentuan skor, bobot, nilai, dan performance indikator.
Dan selanjutnya dilakukan evaluasi hasil pengukuran produktivitas. Dan apabila indeksnya menurun, maka akan dilanjutkan analisis penyebab penurunan produktivitas dengan root cause analysis yang terdiri dari diagram Pareto dan five whys analysis. Dan selanjutnya yaitu usulan perbaikan dengan 5W plus 1H. Dilanjutkan dengan hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Untuk pengumpulan data di sini, data input yang terdiri dari eh, bahan baku feed gas, tenaga kerja, jumlah jam kerja mesin, jumlah jam mesin idle, pemakaian energi listrik, dan kontaminan gas. Dan untuk data output perusahaan di sini, yaitu total LPG yang dihasilkan. Untuk penentuan kriteria produktivitas di sini terdiri dari 6 kriteria, yaitu produktivitas bahan baku atau feed gas sebagai rasio 1, produktivitas tenaga kerja sebagai rasio 2, produktivitas jam kerja mesin sebagai rasio 3, produktivitas jam mesin idle sebagai rasio 4, produktivitas pemakaian energi listrik sebagai rasio 5, dan produktivitas kontaminan gas sebagai rasio 6. Selanjutnya di sini penentuan rasio performance. Untuk rasio 1 dilakukan dengan output per input didapati rata-rata atau level 3-nya adalah 13,23. Untuk nilai minimal atau level 0-nya yaitu 8,59, dan untuk nilai maksimal atau level 10-nya 15,77. Untuk rasio 2 yaitu didapati nilai rata-rata atau level 3-nya yaitu 19,89, nilai minimalnya level 0 yaitu 14,38, nilai maksimal atau level 10-nya 24,13. Untuk rasio 3 yaitu dari total LPG dibagi dengan jam kerja mesin, didapati rata-rata atau level 3-nya yaitu 22,07, nilai minimal atau level 0-nya 15,46, nilai maksimal atau level 10-nya 25,96. Untuk rasio 4 dari output per input, di sini didapati rata-ratanya 1,70, nilai minimalnya 8,41, dan nilai maksimalnya level 10 yaitu 0. Untuk rasio 5, output per input didapati rata-rata level 3-nya 0,039, nilai minimalnya level 0, 0,029, nilai maksimal atau level 10-nya 0,053. Dan untuk rasio 6, didapati rata-ratanya 15,54, nilai minimalnya 9,48, dan nilai maksimalnya 19,22. Dan di sini merupakan tahap quantifying metode objective matrix dengan menentukan nilai tertinggi atau level 10-nya dari masing-masing kriteria, nilai rata-rata atau level 3 dari masing-masing kriteria, nilai terendah atau level 0 dari masing-masing kriteria, dan nilai realistis, yaitu dengan eh, kenaikan level 1 sampai 2 dan level 4 sampai 9. Dan berikut merupakan rekapitulasi level 0 sampai level 10 produktivitas realistis dari masing-masing kriterianya. Selanjutnya, untuk penentuan bobot kriteria dari masing-masing rasionya dilakukan dengan menggunakan software expert choice. Dan untuk hasilnya, untuk rasio 1 atau bahan baku feed gas, diperoleh bobotnya 34,6%, untuk tenaga kerja atau rasio 2, yaitu bobotnya 5,0%, rasio 3 atau jam kerja mesin bobotnya 22,1%, rasio 4 atau jam mesin idle bobotnya 20,2%, pemakaian energi listrik atau rasio 5 bobotnya 3,7%, dan kontaminan gas atau rasio 6 bobotnya 14,4%. Dan didapati inkonsistensi dari perhitungan AHP ini yaitu 0,02, yang berarti data kuesionernya sudah valid dan dapat dilanjutkan. Selanjutnya merupakan tahap monitoring dengan metode OMAX. Untuk indikator performansi dari bulan Oktober tahun 2023 didapati nilai current-nya 205,7 dan indeksnya sebesar 0%. Dan untuk bulan November didapati indikator performansinya current 661,2, previousnya 205,7, dan indeksnya 221,4. Selanjutnya untuk bulan Desember 2023 didapati nilai current-nya 792,9, nilai previousnya 661,2, dan nilai indeksnya 19,9%. Untuk bulan Januari 2024 didapati current 432, previous 792,9, indeks produktivitasnya minus 45,5%. Untuk bulan Februari tahun 2024 didapati nilai current 173, nilai previousnya 432,
dan indeks produktivitasnya minus 59,95. Untuk bulan Maret, nilai karirnya 421,8, previous 173, dan indeksnya 143,8. Untuk bulan April tahun 2024, karirnya 566,5, previewsnya 421,8, dan nilai indeksnya 34,31%. Untuk bulan Mei 2024, nilai karirnya 526,2, previewsnya 566,5, dan indeks produktivitasnya minus 7,11%. Untuk bulan Juni 2024, didapati nilai karir 185,7, previewsnya 526,2, dan indeks produktivitasnya minus 64,71. Untuk bulan Juli 2024, didapati nilai current 419,3, previewsnya 185,7, dan indeks produktivitasnya 125,8. Untuk bulan Agustus 2024, didapati nilai current 961,8, previewsnya 419,3, dan indeks produktivitasnya 129,4%. Untuk bulan September tahun 2024, nilai current 310,7, previous 961,8, dan indeks produktivitasnya minus 67,7%. Dan berikut merupakan evaluasi hasil pengukuran nilai dan indeks produktivitas, di mana didapati untuk tingkat produktivitas LPG tertinggi itu terjadi pada bulan Agustus tahun 2024 dengan nilai 961,8, dan tingkat produktivitas terendah terjadi pada bulan Februari tahun 2024 dengan nilai 173. Dan untuk nilai indeks produktivitasnya, di sini tertinggi pada bulan November tahun 2023 dengan nilai 221,4%, dan yang terendah terjadi pada bulan September tahun 2024 dengan nilai minus 67,7%. Selanjutnya di sini ada rekapitulasi pencapaian skor dari masing-masing kriterianya. Untuk selanjutnya dilakukan uh, memprioritaskan penyebab penurunan produktivitas menggunakan diagram Pareto, di mana didapatkan indikator atau kriteria paling prioritas. Di sini ada bahan baku feed gas, ada jam kerja mesin, sama jam mesin idle. Selanjutnya di sini five wise dilakukan untuk mengetahui penyebab penurunan produktivitas dari bahan baku feed gas. Di sini merupakan five wise penyebab penurunan produktivitas jam kerja mesin, dan berikut merupakan five wise penyebab penurunan produktivitas jam mesin idle. Dan kemudian dilakukan usulan perbaikan 5W plus 1H untuk rendahnya produktivitas bahan baku feed gas. Di sini diketahui untuk penyebabnya kurangnya pengawasan, pemantauan, dan pengujian standar kualitas mutu feed gas, kurangnya sistem deteksi kontaminan yang efektif, di mana wattnya yaitu kualitas mutu feed gas tidak konsisten akibat komposisi gas yang tidak ideal dan atau kontaminasi berlebih. Mengapa? Karena kualitas mutu feed gas ke dalam kondisi standar dan menghasilkan produk LPG yang konsisten dan stabil untuk wear di area produksi, WEN setiap hari produksi, dan U yaitu manajemen tim operasional, kepala produksi, dan regulator. Dan bagaimana manajemen koordinasi serta audit dan evaluasi berkala terhadap efektivitas pengujian dan pemantauan kualitas feed gas, menerapkan teknologi modern untuk memantau kualitas bahan baku secara akurat, sistem deteksi atau sensor kontaminan, uji sensorik terhadap warna dan bau, dan uji titik didih untuk mendeteksi kontaminan. Selanjutnya yang kedua yaitu proses filtrasi atau penyaringan gas tidak bekerja secara efektif dikarenakan komposisi dan kontaminan gas yang tidak ideal membuat sistem tidak maksimal dalam melakukan pemisahan. Dilakukan agar operasional produksi dapat berjalan lancar, meningkatkan efisiensi penggunaan mesin, dan kesalahan kerja dapat diminimalisir. Dilakukan di area produksi, setiap hari produksi, punya kepala produksi dan tim operasional. Bagaimana? Yaitu dengan menerapkan teknologi atau sistem pemurnian feed gas yang lebih efektif dalam menghasilkan kontaminan, dan selalu melakukan pengecekan dan pemeliharaan mesin sesering mungkin untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik dan dapat memaksimalkan penggunaan mesin. Yang ketiga yaitu penipisan cadangan dan pasokan feed gas karena kurang diversifikasi dan sistem pembaruan pada sumber feed gas, serta kurangnya perencanaan operasional dan strategi pemulihan yang efektif. Karena ketidakstabilan operasi serta kemampuan produksi berkurang akibat menipisnya cadangan, dilakukan agar perusahaan dapat mengetahui kemampuan masing-masing sumur, baik secara kuantitas dan kualitas, sehingga sumber daya dapat dioptimalkan dan risiko kekurangan bahan baku dapat dihindari. Dilakukan di sumur, gas, dan fasilitas produksi oleh kepala produksi, manajer operasional, dan regulator. Dilakukan dengan cara
melakukan eksplorasi sumber feed gas lain untuk menemukan alternatif cadangan gas baru dengan kualitas lebih baik. Yang kedua, mengembangkan rencana operasional dan strategi pemulihan dalam pengelolaan sumber daya. Dan yang ketiga, meningkatkan atau mengadopsi sistem atau perangkat lunak baru yang dapat meningkatkan efisiensi ekstraksi gas dari sumur seperti penerapan teknik EOR. Dan yang keempat, kurangnya SOP dan evaluasi kontrol yang dilakukan perusahaan terhadap kinerja pekerja dikarenakan hasil output produksi tidak sesuai dengan standar atau kualitas produk berkurang karena ketidakakuratan pengukuran dilakukan agar pekerja mengikuti prosedur kerja atau SOP yang berlaku dalam pengukuran dan pencatatan sehingga mendapati hasil proses yang baik dilakukan di area produksi setiap hari produksi oleh manajemen, tim operasional, dan kepala produksi. Dilakukan dengan cara memperbarui kebijakan dan prosedur SOP tertulis yang jelas dan mudah dipahami mengenai teknik pengukuran yang tepat dan pentingnya ketelitian yang ditempel di area produksi serta meningkatkan pengawasan melalui evaluasi dan laporan kinerja untuk memastikan akurasi dan pelaksanaan SOP. Dan yang kelima yaitu kurangnya evaluasi kontrol dan pengawasan terhadap kinerja peralatan kerja karena ketidakakuratan alat ukur menyebabkan hasil output dan kualitas produk berkurang tidak sesuai spesifikasi. Dilakukan agar meningkatkan efisiensi operasional dengan menghindari kesalahan mesin sehingga mendapati hasil yang baik. Dilakukan di area produksi setiap hari oleh kepala produksi, tim pemeliharaan, dan tim operasional. Melakukan kontrol penggunaan peralatan kerja dan penetapan jadwal kalibrasi oleh alat secara berkala untuk memastikan alat ukur berfungsi dengan benar dan membuat rencana penggantian alat yang sudah tidak berumur ekonomis. Untuk selanjutnya di sini usulan perbaikan 501H untuk rendahnya produktivitas jam kerja mesin. Yang pertama yaitu kurangnya investasi teknologi yang efektif dalam monitoring dan deteksi masalah mesin lebih awal dan kurangnya perawatan preventif pada mesin yang terjadi karena downtime pada mesin akibat kegagalan atau masalah teknis pada mesin dan peralatan sehingga mesin tidak beroperasi penuh. Dilakukan agar mengurangi waktu henti akibat kegagalan mesin dengan meningkatkan keandalan mesin dan pergantian mesin dan peralatan dilakukan di area produksi setiap 3 bulan atau saat mesin overhead oleh bagian perawatan atau maintenance dengan menerapkan atau mengadaptasi software sistem manajemen pemeliharaan yang lebih efektif serta mempertimbangkan investasi teknologi otomatisasi yang dapat memantau kondisi mesin secara real time dan meningkatkan frekuensi pemantauan dan perawatan preventif mesin dan melakukan pergantian terhadap mesin dan peralatan yang sudah tidak berumur ekonomis. Dan yang kedua, kurangnya sistem manajemen dalam melakukan pengawasan evaluasi kinerja, alokasi tenaga ahli, dan pelaksanaan pelatihan serta edukasi pekerja. Karena waktu setup mesin yang lama akibat kurang ketelitian keterampilan pekerja dalam melakukan perbaikan dan setting mesin berdampak negatif terhadap jadwal produksi. Dilakukan agar keterampilan dan pengetahuan pekerja tentang pemeliharaan dan operasi meningkat sehingga perawatan dan perbaikan mesin dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif sehingga meningkatkan efisiensi operasional. Dilakukan di area produksi saat mesin overhead oleh tim operasional, tim pemeliharaan, kepala produksi, dan manajemen dengan memberikan program pelatihan secara intensif untuk mengembangkan skill, keterampilan, dan pemahaman pekerja terhadap proses produksi dan setting mesin, meningkatkan fungsi pengawasan terhadap operasional proses untuk memastikan ketelitian dan kepatuhan terhadap prosedur agar produksi berjalan optimal dan didapat hasil yang akurat, dan mencatat gangguan atau kerusakan mesin yang terjadi untuk memudahkan dalam mengevaluasi mesin serta melakukan penilaian terhadap skill dan kemampuan setiap pekerja. Dan yang terakhir, usulan perbaikan 5W+1H untuk rendahnya produktivitas jam mesin idle. Yang pertama, tidak ada jadwal dan prioritas dari manajemen untuk investasi dalam pemeliharaan dan penggantian mesin dan peralatan sudah tidak berumur ekonomis karena frekuensi kegagalan mesin meningkat karena pemeliharaan dan penggantian tidak terjadwal dengan baik. Dilakukan agar mesin mendapat dioptimalkan dan bekerja lebih efisien, menghindari kesalahan mesin, dan meningkatkan output produksi. Dilakukan di area produksi setiap bulan oleh kepala produksi, manajemen, dan tim pemeliharaan. Dengan cara mencatat kerusakan dan berbagai gangguan yang terjadi untuk memudahkan evaluasi mesin dan melakukan penggantian terhadap mesin dan peralatan yang tidak berumur ekonomis, serta meningkatkan frekuensi dan membuat jadwal perawatan preventif mesin untuk memastikan semua alat dan mesin berfungsi dengan baik. Dan yang kedua, terdapat masalah dalam sistem kontrol atau proses filtrasi tidak berjalan dengan baik karena kualitas bahan baku yang mengandung banyak kontaminan menyebabkan endapan pada mesin dan membutuhkan pembersihan.
Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat mengoptimalkan pemakaian mesin dan mengurangi risiko kegagalan mesin akibat penumpukan kotoran. Dilakukan di area produksi setiap bulan oleh kepala produksi dan tim pemeliharaan dengan membersihkan sisa-sisa produksi pada mesin, pemisahan kontaminan dengan pemeliharaan rutin, dan menerapkan teknologi atau sistem pemurnian feed gas yang lebih efektif dalam menghilangkan kontaminan untuk dapat memaksimalkan penggunaan mesin. Dan yang ketiga yaitu kurangi investasi teknologi dalam monitoring dan prediksi perubahan kadar dan parameter gas karena masalah pada proses downstream akibat perubahan parameter operasional pada fluktuasi feed gas sehingga mesin overheat dan berhenti beroperasi. Hal ini dilakukan agar perusahaan mampu mengembalikan kualitas mutu feed gas ke dalam kondisi standar dan meningkatkan efisiensi proses produksi. Dilakukan di area produksi setiap hari produksi oleh manajemen tim operasional, kepala produksi, dan regulator. Dan cara melakukan kontrol terhadap sumur dan persediaan bahan baku, menerapkan atau mengadopsi software atau sistem manajemen dalam monitoring dan prediksi perubahan atau fluktuasi kadar dan parameter gas secara akurat, dan memantau kondisi mesin secara real time. Untuk kesimpulannya, yang pertama, tingkat produktivitas pada unit produksi LPG PT XYZ mengalami fluktuasi signifikan dengan penurunan terjadi pada bulan Januari, Februari, Mei, Juni, September tahun 2024. Nilai produktivitas parsial terendah pada kriteria bahan baku feed gas sebesar 8,59% pada Oktober 2023. Kriteria tenaga kerja sebesar 14,38 mmscf per orang pada Oktober 2023. Untuk kriteria jam kerja mesin sebesar 15,46 pada Oktober 2023. Kriteria jam mesin idle sebesar 8,41% pada Februari 2024 dan kriteria pemakaian energi listrik sebesar 0,09% pada Juni 2024 dan kriteria kontaminan gas sebesar 9,48% pada Oktober 2023 dan didapati tingkat produktivitas terendah terjadi pada bulan Februari 2024 dengan nilai sebesar 173 dengan indeks produktivitasnya sebesar minus 59,95%, yang artinya mengalami penurunan dari periode sebelumnya. Dan kesimpulan yang kedua yaitu usulan perbaikan untuk meningkatkan produktivitas dengan cara merencanakan eksplorasi dan ekstraksi sumber gas, melakukan kontrol terhadap sumur dan persediaan bahan baku, investasi peningkatan sistem pemantauan atau monitoring kualitas bahan baku, dan sistem deteksi kontaminan, meningkatkan fungsi pengawasan, pelatihan intensif untuk pekerja, perencanaan pemeliharaan, dan maintenance yang lebih terstruktur dalam upaya memaksimalkan pemakaian mesin dan penggantian mesin yang sudah tidak berfungsi dengan baik. Untuk saran penelitian ini, yaitu perusahaan sebaiknya mempertimbangkan usulan perbaikan yang telah diberikan melalui analisis 5W+1H untuk diimplementasikan sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas pada unit produksi LPG. Dan yang kedua, perusahaan sebaiknya melakukan pengukuran produktivitas secara periodik, mengingat pentingnya produktivitas secara kontinu tiap periode dan dapat dijadikan acuan dalam pengukuran produktivitas di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, disarankan untuk penelitian selanjutnya menambahkan kriteria tambahan bila sasaran perusahaan untuk meningkatkan produktivitas lebih banyak dan dapat mengaplikasikan metode lain untuk menganalisis tingkat produktivitas. Cukup sekian yang bisa saya paparkan terkait presentasi dari penelitian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.